Hendro Priyono bantah backingi Panji Gumilang, kekuatan saya apa? Jenderal Hendro Priyono, saya menyampaikan dengan tajahul as-Sokrati, mengapa kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Ini kita tanya ke sumber intelijen. Apa jawab beliau? Pertama kali takut negara Arab. Saya ini awal-awal sudah mengatakan, mengapa harus takut ke Arab? Kepentingan nasional kita nggak bisa dong didikte harus memusuhi musuhnya orang. Kalau musuhnya ini sama kita baik, bagaimana? Dia kepengen kita segera melaksanakan atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Israel kan selama ini kan mencari komunitas yang bisa mendukung negara Israel. Indonesia kan belum ada hubungan diplomatik. Nah, secara pribadi ya dengan Israel kan belum ada hubungan diplomatik. Mungkin dicari secara komunitas. Oh, ini ada Al-Zaitun nih, mulai membangga-banggakan, mulai mengangkat budaya, mengangkat negara Israel gitu. Nah, nanti harapan Zaitun kalau kerjasama ini bisa terjalin, aman, tidak ada masalah, ya yang pertama inginkan itu dukungan finansial, saya lihat. NI Kausus Pemilihan Teritorial adalah Mahat Al-Zaitun. Cuma persoalannya kan begini, apa iya ini NII? Apa iya ini NII? Kalau NII kan zamannya Kartosuryo, dia mewajibkan sholat dalam peraturan MKT Undang-Undang Dasarnya Kartosuryo. Itu orang yang tidak sholat dihukum. Artinya ini memang sengaja ada upaya untuk melemahkan umat Islam, merusak citra umat Islam. Dalangnya ini kan nggak mungkin main secara fisik seperti zaman revolusi kita dulu. Sekarang ini kan nggak pakai itu, yang datang itu duitnya aja. Gitu. Dan kita diadu. Yang lebih banyak bisa dicari buktinya itu memanfaatkan. Kalau dalang susah dicari. Nah, karena pekerjaan intelijen. Bagaimana kita buktikannya? Seperti ISIS itu bikinan siapa kan kita tahu. Ada yang percaya teori konspirasi itu kan. Coba buktikan. Bikinan siapa kan nggak tahu, tapi kan kita udah tahu itu. Masa diadu sendiri, yang ngadu nggak ada. Jadi yang diadu ya kita, terutama umat Islam kita yang dijadikan mainan supaya apa? Supaya jangan Islam kita itu memegang hegemoni. Pihak-pihak yang memang ingin supaya ingin menghilangkan jejak adanya kejahatan. Ada tangan-tangan tersembunyi yang selama ini memang ingin melemahkan bangsa Sekarang ini. Masih ada nggak? Masih ada. Masih ada yang menjadi backingnya? Masih. Siapa? Yang pasti bukan Pak Muldoko. Ya. Siapa? Tapi mohon maaf saja. Siapa maksudnya ini? Kami sudah pernah melaporkan Pak Hendro Priyono ke Baris Krim Polri. Soal? Ya, soal pengancaman. Pengancaman apa? Pengancaman bahwasanya buku kami nih, ya buku teman-teman yang mengkritis Al-Zaitun dibilang buku iblis. Dan jadi artinya yang jadi backing sampai saat ini Pak Hendro Priyono? Ya, salah satunya Pak Hendro Priyono. Untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan, atau menjadi bagian, bukanlah merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apapun. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah, agama apapun. Karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan dan anti terorisme di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Itu yang paling menderita, paling jadi korban adalah mahasiswa. Dan mahasiswa kan punya orang tua, artinya orang tua yang menderita. Coba sekarang kita sudah mulai menghitung angka korban dari anak-anak bangsa yang terpapar radikalisme. Dan ini radikalisme ini direkayasa, maaf, oleh kekuatan-kekuatan dalam tanda kutip negara intelijen. Jadi bukan NII yang kemudian membangun rasa kebencian. Sampai kapan kita akan maju ke depan kalau kita selalu saja
menggunakan simbol ini NII, ini NII. Tapi itu hanya kedok begitu ya? Kedok saja. Ya. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono angkat bicara terkait kabar kedekatannya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hendro Priyono membantah menjadi sosok yang membackingi Panji Gumilang. Hendro Priyono menjelaskan awal mula dirinya mengenai sosok Panji Gumilang saat itu pada tahun 1999. Panji Gumilang meminta Presiden ketiga B.J. Habibie untuk meresmikan Ponpes Al Zaitun. Presiden Indonesia waktu itu B.J. Habibie memerintahkan Menteri Agama untuk menyelidiki Ponpes Al Zaitun yang minta beraudiensi kepada Presiden. Dalam rangka untuk meresmikan pesantren Al Zaitun, di situ saya pertama kali dengar ada nama pesantren Al Zaitun, kata Hendro Priyono kepada Detikcom di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2023. Hendro Priyono menjelaskan saat itu jabatannya masih menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan. Pada sidang kabinet, Menteri Agama yang ditunjuk oleh B.J. Habibie untuk menyelidiki Al Zaitun saat itu memaparkan jika Ponpes Al Zaitun tidak memiliki masalah secara ideologi politik. Diterangkan Al Zaitun dipimpin oleh seorang bernama Panji Gumilang dan diceritakan bahwa dari sisi ideologi politik tidak ada masalah karena Panji Gumilang juga berpikiran cukup dalam pengetahuan filsafat Pancasila, dan dari sisi kurikulum dan sisi pelajaran yang diberikan Ponpes menurut Menak waktu itu tidak ada masalah, ungkapnya. Saat itu, kata Hendro Priyono, B.J. Habibie pun datang ke Al Zaitun untuk meresmikan ponpes tersebut. Setelahnya, Hendro Priyono mengaku tidak pernah mengetahui lagi bagaimana kelanjutan Al Zaitun. Sampai kemudian pada masa pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Hendro Priyono meminta untuk menggantikan ketum PDIP. Hendro Priyono diminta untuk menggantikan ketum PDIP itu menghadiri peletakan batu pertama untuk gedung pembelajaran. Saat itu Hendro Priyono menjabat sebagai Kepala BIN. Saya pun pergi ke sana lewat darat untuk meletakkan batu pertama gedung pembelajaran yang namanya Gedung Dr. Insinyur Soekarno. Saat itu pertama kali saya kenalan dengan Panji Gumilang, ucapnya. Dia melihat Ponpes Al Zaitun saat itu merupakan ponpes yang cukup modern. Menurutnya secara ideologi politik tidak ada masalah dengan Ponpes Al Zaitun. Secara politik saya kira tidak ada masalah waktu itu karena Presiden RI yang meresmikan. Artinya kalau dalam perkembangannya itu berbeda, tentu saja pengetahuan saya ini pengetahuan zaman saya tahun 1999. Pertama kali saya dengar nama Al Zaitun.